Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Guntara dari SMP Negeri 1 Tambakboyo, rekan saya Reni Agusti Putraningsih dari UPT SD Negeri Mandar 1, dan saya Anisatul Jinan dari UPT SD NDC 1 Tambakboyo. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Pak ya, sebelum coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana memberi pertanyaan berhubung dengan coach, Ya, dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan potensi. oke. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan dari saya Pak Guru. Oke. 1. Kompetensi apa yang akan dikembangkan? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan pokok. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak Guru. Oke. Kompetensi mana yang spesifik yang mau diobservasi Pak Guru? Yang ingin diobservasi kompetensi pertanyaan pokok Bu, dan kehadiran penuh. Oke. Sekarang yang ketiga, indikator apa yang ingin dicapai Pak Guru? Indikator yang saya ingin capai pada coaching yaitu saya ingin coaching bisa menemukan sendiri solusi langkah-langkahnya dari masalah yang telah atau yang dialami oleh coaching tersebut dengan menggunakan pertanyaan pokok tadi. Seperti itu Bu. Ya. Demikian pertanyaan pra observasi kali ini Pak Gun. Oke, Bu. Terima kasih Pak Gun sudah menjawab semua pertanyaan saya, dan silakan melakukan coaching dengan coachee. Oke, Monggo Pak Gun. siap. Assalamualaikum Bu, di kontak dari Waalaikumsalam Pak Gun, saya Pak Gun. Kelihatannya Pak Ibu ada sesuatu ya yang ingin diungkapkan ke saya. Iya Pak Gun, ini loh Pak Gun, ada yang ingin saya obrolkan dengan jenengan Pak Gun mengenai murid saya ini loh Pak Gun di sekolah. Ini kalau saya rasakan beberapa bulan ini, mulai dari tahun ajaran baru ini, minat belajar anak itu kok menurun Pak Gun. Minat belajarnya itu, anak-anak itu cepat bosan. Jadi kalau saya lihat ketika pembelajaran di kelas tuh anak-anak sering izin keluar, kemudian tidak fokus dengan pelajaran, hasil dari pelajarannya itu menurun. Nah itu masalah saya Pak Gun. Jadi Ibu melihat ada penurunan Iya. di minat belajar siswa. Iya Pak Gun. Di mana siswa itu sering keluar Kelas di waktu jam jam pelajaran. Gitu. Memang seperti itu Bu, anak-anak. Terus gini Bu, jadi itu minatnya menurun. Terus aku kok lari ya? Terus dari pembelajaran Ibu yang sudah masa semuanya melihat ada indikasi penurunan? Kan tidak.
Pak Gun begini, misalnya ini kan murid baru ya, awal pelajaran itu kok nilainya enggak seperti yang kakak kelasnya kemarin gitu, Pak Gun. Anak-anak itu minat belajarnya menurun. Dan setelah saya perhatikan Pak Gun ya, mungkin karena saya sebagai guru itu kurang kreatif dalam mengajar anak-anak itu mungkin Pak Gun, sehingga anak-anak itu minat belajarnya menurun. Oke, agar minat belajar siswa itu meningkat. Ini kan harapan kita dulu. Iya, Harapan kita adalah meningkatkan minat belajar. ya saya ingin meningkatkan minat belajar anak Pak Gun. Terus kira-kira dari kegiatan yang sudah kemarin itu, ada enggak kegiatan yang punya indikator meningkatkan minat anak? Selama ini saya mencobanya untuk biar anak tidak bosan itu anak-anak saya ajak diskusi Pak Gun, diskusi dan tanya jawab. Itu biar anak minat belajarnya meningkat. Tetapi kalau saya rasa itu kayaknya belum maksimal Pak, belum bisa meningkatkan minat belajarnya belum Pak. Jadi dengan diskusi dan tanya jawab itu ternyata menurut itu belum maksimal. Belum maksimal. Terus ini selain diskusi dan tanya jawab kan sudah panjenengan lakukan, kira-kira ada rencana apa lagi untuk meningkatkan itu? Atau langkah-langkah lah, setidaknya ada langkah bayangan yang akan kita lakukan. Iya memang ada sih Pak Gun, rencana yang ingin saya lakukan tuh yang pertama saya ingin memakai media pembelajaran yang menarik Pak Gun dengan anak-anak, karena kan murid SD Pak Gun ya, mereka itu suka sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Jadi saya mau membuat media pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang kedua itu mau saya ajak untuk belajar keluar ruang kelas Pak Gun. Jadi biar suasana belajarnya itu tidak bosan, sehingga anak-anak itu mau saya ajak ke eksplorasi alam di lapangan sekolah atau mungkin di perpus atau di mana itu Pak Gun, rencananya ingin saya laksanakan Pak Gun. Jadi rencananya ada dua. Ada dua Pak Yang Gun. pertama adalah menggunakan Media pembelajaran. Media pembelajaran itu berupa media digital ya. Ya mungkin nanti semuanya Pak Gun kita coba, bisa digital juga mungkin bisa AP ya, alat peraga yang menarik itu aja Pak Gun. Nah, semoga langkah yang direncanakan oleh Bu Anis bisa mencapai hasil yang maksimal. Cuma gini Mas, saya ingin bertanya lah, kembali lah, pembelajaran yang kemarin itu yang Ibu katakan minat belajar itu menurun, itu kalau di ring level itu meningkat, penurunannya atau peningkatannya seberapa? Kalau yang saya rasakan saat ini level minat anak belajar itu masih di angka 5 Pak Gun. Dan kemudian saya tambah dengan diskusi atau tanya jawab itu karena belum maksimal ya, itu naiknya ya cuma 1 itu aja Pak Gun. Jadi ya cuma sampai 6 lah Pak Gun. Iya. Dengan begitu Bu Reni sesuai dengan yang Bu Banis maaf Bu Banis punya rencana untuk meningkatkan sampai level berapa Bu? Ya harapannya dengan memberikan media pembelajaran yang menarik sama mengajak anak belajar di ruang kelas itu, nanti harapan saya level minatnya itu naik sampai 8-9 lah Pak Gun. Sampai jadi 6 naik ke 8 sampai 9 Pak Gun, itu harapan Mungkinkah saya. itu bisa tercapai? Ya harus semangat harus kita itu ya Pak. Jadi rencananya Bu Anis yang ingin meningkatkan sampai level 9 dengan menggunakan media yang menarik dan mengajak di belajar kelas. di ruang kelas. Itu kira-kira bisa dimulai kapan? Minggu depan Pak Gun. Minggu Minggu depan depan. karena saya butuh perencanaan dulu, jadi tidak langsung saya laksanakan. Jadi saya harus merencanakan
materi apa, melihat RPP-nya, melihat materi pembelajaran saya. Jadi minggu depannya saya Pak Gun Jadi untuk bisa pertemuan di melaksanakan. minggu depan baru Ya. dilaksanakan. Itu perencanaannya Bu Anis Iya, Pak. menggunakan media. Iya. Ya lebih simpel menggunakan media dulu Bu ya. Iya. Nanti direncanakan lagi untuk Iya Pak. ya disesuaikan materinya lah Bu. Iya, Pak. Ya gitu. Itu semoga saja tercapai minatnya Amin. atau peningkatan dari minat belajar yang sesuai rencana Ibu tadi. Selanjutnya minggu depan dimulai. Terus kira-kira apa ya namanya itu, peningkatan atau meningkatnya belajar anak itu sesuai di level yang ibu inginkan itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya nanti setelah saya melaksanakannya nanti akan saya lihat peningkatannya dari kemampuan belajar anak ada peningkatan enggak, kemudian saya kreativitaskan lagi lah Pak Gun, ya mungkin waktunya ya 1 bulan lah Pak Gun 1 bulan. targetnya. Iya Pak Gun 1 bulan. Jadi Bu Anis Iya. punya target 1 1 bulan bulan baru bisa mengukur ketercapaian anak tadi, minat belajarnya meningkat. Oke Bu, jadi paling tidak 1 bulan besok Ya. dari hari ini atau dari pekan depan ya, karena kan mulai dari pekan depan ya. Dari pekan depan terus sebulannya lagi paling tidak saya dikabari ya, dikabari progresnya untuk peningkatan belajar itu. Yeah. Dan untuk itu Ibu Anis sebulan lagi kita ketemu lagi. Iya Pak Gun, siap. Ya. Ketemu lagi untuk menceritakan progresnya. Sudah saya capai gitu ya Pak Gun. Nah, Iya. Terima Iya, kasih Pak Bu. Gun, Iya. sama-sama. Saya juga terima kasih. Selanjutnya gini Bu, saya juga penasaran juga dari obrolan kita hari ini. Iya Pak Gun. Perasaannya itu bagaimana ya? Lega Pak Gun. Nah, jadi tadi rencana saya ini baru saya sampaikan dengan Pak Gun ini. Awal-awalnya itu saya itu hanya memendam saja Pak Gun. Memendam perasaan. Iya. Dengan obrolan ini baru tersampaikan. Ya, terima kasih Pak Gun. Ini kita bertemu lagi dengan Iya, Pak. konteks yang sama sebulan yang akan Iya, Pak datang. Gun. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Gun, tadi Pak Gun sudah melakukan coaching. Betul. Sebelumnya ada yang saya ingin tanyakan Pak. Apa yang sudah Pak Gun lakukan ketika pelaksanaan coaching tersebut terkait indikator yang pengen jenengan capai? Saya sudah melakukan coaching dengan sesuai alur kita dan sudah menggunakan 3 kompetensi coaching dan juga prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching hari ini. Oke Pak Gun, sebagai observasi saya tadi sudah mengamati coachingnya sesuai dengan alur cerita. Pak Gun juga menggali ide dan gagasan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan atau mencari solusi sendiri atau lebih mandiri ya. Ya, Gitu. Sekarang saya mau tanya kompetensi apa yang pengen dikembangkan Pak Gun setelah melakukan coaching hari ini? Itu Bu, lebih memahami lagi cara membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke, gini Pak Gun, semoga kedepannya Pak Gun lebih bagus lagi untuk melakukan coaching ya. Terima kasih Pak Gun atas waktunya, cukup sekian pasca observasi hari ini Pak Gun ya. Ya Bu, sama-sama, terima kasih. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes,
sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.